kabar Pak? Baik-baik, Iya. baik-baik. Ya, kalau curhat boleh nggak sekarang Pak? Oh boleh, pendeta kan tugasnya Menerima mendengar. curhatan. Curhat. Pak, ini Pak, sebenarnya kadang-kadang kalau dalam pelayanan Kristen, orang tuh mikirnya suasananya pasti harus selalu damai, tenang, canda tawa surgawi gitu Pak. Gitu. Tapi sering berantem juga nggak dulu Pak kalau Bapak konfliknya? Ya kalau orang berpikir bahwa di dalam pelayanan kekristenan itu selalu damai, aman-aman, ilusi. Itu tidak mungkin terjadi ya, gereja bukan sorga. Kadang-kadang soalnya mikirnya gitu Pak, karena kan berharapan ya gitu. Ada joke-nya katanya gitu Pak. Dia nyari gereja terbaik gitu kan, gereja yang paling bagus buat dan paling cocok buat dia, gereja yang sempurna gitu. Ya. Tapi teman saya waktu itu pernah bilang begitu dia nemu gereja yang sempurna, nah nggak sempurna karena tiba-tiba ada dia gitu. Kalau Pak Pati gimana, pernah nggak ngalaminnya Pak? Oh banyak, ya namanya konflik-konflik itu kan banyak ya. Karena itu wajar-wajar saja biasa. Meskipun dulu pertama kali saya masuk jemaat GKI Maulana Yusuf lah ya, itu saya memang berpikir yang sama gitu. Kalau dari gereja orangnya baik-baik semua, akan pasti tidak akan pernah konflik dan sebagainya. Ya. Tetapi memang setelah saya sampai di Maulana Yusuf, saya tahu semua orang baik-baik. Tetap baik-baik, hanya kan kita bisa beda pendapat. Nah, celakanya kalau orang tidak siap pada beda pendapat, itu bisa jadi konflik. Atau kadang-kadang gini, sama-sama berpikir baik, tetapi karena caranya berbeda, akibatnya efeknya adalah salah paham, salah komunikasi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya konflik antara orang-orang baik sebetulnya. Tapi ada juga yang kadang-kadang punya kepentingan kali Pak. Enggak, tapi Maulana Yusuf kayaknya enggak Pak ya. Orang baik-baik kalau Semuanya gitu. sama aja. Karena biar bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia, di mana ada orang yang bisa bekerja sama, tetapi juga bisa ada orang yang berkompetisi yang secara sehat. Tapi ada orang yang ingin berkontestasi. Dalam pengertian saling menghantam, saling menghajar, saling menundukkan, dan sebagainya. Nah itu yang baru persoalan. Kalau Bapak percaya kayak chemistry gitu nggak sih Pak? Memang ada orang-orang tertentu yang bakal lebih kompak, tapi ada orang-orang tertentu dengan karakter dan temperamen tertentu ya kalau dalam satu tim biasanya pasti akan berantem gitu. Atau seperti apa Pak? Nggak, bagi saya bukan soal chemistry-nya ya. Setiap orang itu kan harus mampu atau terutama memiliki kecerdasan sosial. Karena dia harus realistis bahwa kita hidup di tengah berbagai perbedaan etnik, perbedaan kalau di luar gereja, perbedaan agama, perbedaan ideologi, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan pemahaman, perbedaan cara mengkomunikasikan sesuatu, karakter yang berbeda dan sebagainya. Dan di tengah-tengah perbedaan itu bisa saja orang yang bahkan yang dibilang satu chemistry pun bisa berbeda pandangan dan sikap, bahkan anak kembar pun kan bisa berbeda kan gitu ya. Oleh karena itu menurut saya yang dibutuhkan adalah sebetulnya kecerdasan untuk bagaimana hidup di tengah-tengah keanekaragaman itu ya, supaya kita bisa pada satu sisi bisa menghargai perbedaan, tetapi pada sisi lain juga bisa menjaga supaya memang semuanya bisa tiba pada tujuan yang sama, goal yang sama. Nah, kalau saya ngeliat kayak gitu berarti ada kemungkinan nih Pak, komunitas atau gereja lah ya, jemaat gitu yang sudah terbiasa dengan beraneka ragam pendapat umumnya pasti lebih bisa mengelola konflik atau gimana Pak? Kalau saya ngeliat sih kadang-kadang gitu ya, karena gini, ada beberapa tempat kita harus tahu lah Pak ya, gereja-gereja atau persekutuan tertentu itu kadang-kadang kan suka satu warna ya kadang-kadang gitu. Begitu ada yang berbeda masuk, pasti kemungkinan besar dia akan tersingkir kalau dia tetap berbeda gitu. Ada juga yang kadang-kadang memang biasa untuk mengelola perbedaan gitu. Mungkin itu juga kali ya, kenapa Pak Pati jalan-jalan terus bisa lebih mudah ngalamin konflik gitu. Enggak, kalau dibilang ada gereja yang satu warna kelihatannya nggak ada konflik, justru itu mesti dicurigai. Itu kemungkinan adalah pemimpinnya terlalu otoriter misalnya, terlalu berkarisma sehingga dia udah tidak bisa terima perbedaan dan yang lain juga terima saja apapun yang dikatakan. Jadi teredam gitu Pak. Teredam. Dan di situ biasanya gereja seperti itu atau organisasi apapun yang seperti itu nggak kreatif. Tetapi justru pemimpin yang baik adalah harus bisa mengelola keanekaragaman, kepelbagaian, perbedaan yang ada itu untuk kemudian nggak apa-apa terjadi konflik. Tetapi sepanjang konfliknya itu konflik kan saling sebetulnya
Con itu bersama, flick itu mempengaruhi sebetulnya ya. Iya. Jadi saling mempengaruhi, tetapi sepanjang itu hanya sebatas ide nggak apa-apa. Beda-beda pendapat dan sebagainya, bahkan bisa sedikit panas juga nggak apa-apa sebatas ide. Karena itu justru akan saling mengasah kan. Bagus. Ada cerita menarik nggak Pak kalau Bapak? Kalau saya sih banyak Pak, dulu pas pelayanan di kampus. Seringnya kadang-kadang saya malah ini Pak, belum ngomong belum apa gitu, tapi memang udah emang beda ini ya, beda pemikiran, langsung aja beda gitu. Walaupun sebenarnya kalau dirunut-runut sih seperti Pak Barti bilang mungkin tujuannya sama, cuma ya gitu. Iya, jadi memang tentu saja yang namanya pengalaman banyak sekali ya. Tapi yang saya belajar dari berbagai pengalaman itu adalah ini bahaya kalau seandainya saya terlalu lemah sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin terhadap perbedaan yang ada, akhirnya terjadi anarkis dan sebagainya. Tugas saya sebagai leader adalah bagaimana menerima semua perbedaan yang ada itu, lalu kemudian mencoba untuk mengajarkan, mengingatkan pada yang lain, kita bisa harus terima itu segala perbedaan itu, menghargainya juga, lalu kemudian gimana kita bersama-sama di tengah perbedaan itu tetap jalan bersama. Artinya memang kita ini seperti, kalau saya kira-kira ya gambarkan, seperti kita jalan di atas tali, ya tali ya, akrobat gitu. Kadang-kadang kita jalan itu harus agak ke kananan dikit, ya, supaya tetap terjaga keseimbangan dan kita tetap jalan. Kadang-kadang kita jalan agak ke kirian dikit, kan gitu ya, sepertinya memihak agak ke kiri. Sebetulnya fungsinya adalah supaya terjadi keseimbangan. Jadi artinya seorang pemimpin nggak selalu di tengah. Kadang-kadang dia agak ke kanan, kadang-kadang dia agak ke kiri, tetapi fungsinya adalah menjaga supaya semuanya terjadi keseimbangan, supaya bisa berjalan terus secara dinamis. Gitu. Kalau saya pernah lihat ini kayaknya memang ada kasusnya juga Pak gitu. Jadi kayak ada nih beberapa pemimpin gereja pernah cerita ke saya sih nggak ini nggak jadi pemimpin Pak gitu, tapi masalah terbesar katanya kadang-kadang memang orang susah menerima permasalahan bahwa kita boleh beda pendapat di sini tapi kita masih bisa jalan-jalan kok di hal-hal yang lain, kita masih bisa bareng gitu. Kadang-kadang karena udah habis-habisan di sini berdebat gitu, kayaknya hatinya langsung terenyuh gitu, udah pokoknya dalam hal lain saya nggak mau denger dia lagi. Kadang-kadang suka kayak gitu Pak. Jadi itu mungkin yang, dan bukan cuma di gereja ya, dalam dunia aktivis, dalam dunia yang lain-lain juga sering kayak gitu. Jadi kalau udah beda di satu hal gitu, pokoknya di semua hal lain dia adalah musuh saya, seringnya gitu. Iya, itu rasanya itu juga susah ya, dilakukan. Gimana kita bisa menerima orang pada satu sisi tapi tidak bisa menerima orang pada sisi-sisi yang lain. Padahal kan sebetulnya kita harus terima orang kan apa adanya ya, dan menghormati dia juga. Jadi memang sebetulnya salah satu kemampuan yang perlu kita hayati adalah kemampuan untuk sekali lagi menghargai perbedaan itu. Jadi kita mesti yang namanya selfless gitu ya. Jadi mengosongkan diri. Jadi dia berpikir apa sih? Bahkan yang paling kita pikir paling negatif dari orang aja kita mencoba melihat apa yang positif dari dia. Kan gitu ya. Apa yang positif dari pandangan dia dengan segala macamnya itu. Jadi itu yang coba kita lihat. Jadi berpikir bukan aku tapi engkau, kan gitu ya. Jadi kalau sekarang istilahnya katanya namanya bukan kita berefleksi apakah yang salah dengan aku, tapi kita berprofleksi. Kita memikirkan dia daripada kita memikirkan kita. Jadi kira-kira gitu. Waduh, itu makomnya beda itu kayaknya. Pernah nggak sih Pak gitu sering ini belum ngapa-ngapain udah dibenci aja langsung gitu? Pokoknya belum. Oh banyak. Di dalam konteks gini itu sesuatu yang tidak terelakkan kan gitu. Pokoknya kalau kita ketemu dengan begitu banyak orang dan kita harus bekerja sama dengan begitu banyak orang, pasti kita bisa kerjasama, ada titik-titik tertentu kita pasti akan ditolak, gitu. Itu wajar, nggak usah jadi putus asa dengan situasi gitu. Itu sesuatu yang wajar. Kalau kita berpikir, saya jadi leader nih ya, saya pasti bisa membuat semuanya dengerin saya, ngikutin saya, itu pasti otoriter, kan gitu ya. Bawa cambuk ya. Saya jadi leader, nggak pernah tuh ada konflik-konflik di tempat saya, itu pasti terlalu dominan. Karena gitu ada konflik, nggak ada lagi orangnya. Kan gitu ya. Jadi yang pasti adalah seorang pemimpin itu dia pasti akan memelihara berbagai macam ide, berbagai macam gagasan, berbagai macam pemikiran, tradisi apa segala macam. Dia coba jalan
mencari jalan yang terbaik untuk kebaikan semua. Iya, iya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti semua ide dari dia kan Pak ya? Nggak Berarti bisa selalu, jadi gitu. nggak selalu. Kadang-kadang pun, kalaupun itu ide dari dia pun, dia tidak juga mengklaim itu ide dari dia. Iya, iya. Kan gitu. Seorang pemimpin nggak usah. Kadang-kadang saya punya ide nih A, tetapi ide itu dari yang saya ngomong, terus Diutarakan yang tiba-tiba lain. orang yang ngomong, ini Pak ide saya gini, itu ide saya nggak bilang itu ide gue, kan gitu ya. Iya, iya. Nggak usah, biarin aja, oke, yang penting ide saya jalan, kan Iya, gitu ya. iya. Meskipun orang mengklaim itu idenya dia, Iya, oh. nggak ada Pasti dapat masalah. dari saya itu dapetnya gitu. Nah, biarin aja, kan gitu. Dari itu yang namanya seorang pemimpin harus yang namanya mengosongkan diri, Heeh. itu penting sekali ya, Bagus ya, kalau gitu. gitu. Iya, iya. Terus ini Pak, ngelola perasaan tuh gimana Pak? Kan dari satu sisi kita harus peduli gitu ya, tapi nggak jadi overwhelming juga buat kita gitu kan. Terus kan, jadi mungkin dalam tanda petik sedikit agak cuek dalam hal tidak selalu membawa itu semua ke hati gitu kan Pak gitu. Nah itu Ya. menjaga keseimbangannya gimana Pak antara peduli terus tapi bisa cuek juga nih dikit nih. Saya selalu bilang begini ya. Nah, Kalau kita beda pendapat, ini kan kita hanya beda pendapat di dalam konteks itu bukan soal emosional, kan gitu. Ini dalam tataran rasional. Oke. Jadi ya nggak apa-apa saja, kan gitu, nggak usah dipikirin. Kedua, kalaupun ada orang yang masuk dalam tataran yang emosional, itu urusan dia, bukan urusan saya, kan gitu ya. Biar aja dia yang emosional, saya kan nggak mau, kan Ya. gitu ya. Karena saya sebagai leader harus memikirkan semua, Betul. gitu, termasuk dia, kan gitu ya. Karena ketika saya sebagai leader memikirkan diri saya sendiri atau kelompok yang saya pikir kelompok saya, itu saya bukan leader lagi. Oke. Kan gitu. Iya. Oleh karena itu saya harus berpikir, oke, kalaupun dia nggak suka oleh karena keputusan saya, ya nggak apa-apa. Dia emosional, ya sudah, biarin aja, itu urusanmu, bukan urusan saya. Kan gitu. Dari itu saya suka tuh kata-kata Gus Dur. Emangnya gue pikirin. Ya, gitu aja kok repot ya Pak. Gitu aja kok repot. Ya perlu banyak belajar lagi nih Pak Patin nih. Berhubung karena sudah banyak konflik di mana-mana. Gitu. Dan berbahagialah pada konflik. Iya ya Pak. Dan itu sebenarnya bagian dari sesuatu yang menajamkan kita juga ya. Iya, karena sekali lagi, kalau you berpikir di dalam kehidupan ini tidak akan ada konflik, itu ilusi. Nggak mungkin orang hidup di dalam situasi di mana kita semua pasti berkompetisi, betul nggak? Betul. Bahkan Ya. kita pasti berkontestasi Ya. di dalam pengertian saling gontok-gontokan, saling jatuhin, saling ingin mendominasi, itu pasti. Nah gitu, itu ilusi kalau kita berpikir tidak ada sama sekali, bahkan di dalam satu lingkungan institusi agama itu ilusi. Jadi kita harus sadar bahwa realistis aja itu pasti akan terjadi. Cuma sebagai seorang leader, pemimpin, karena dia tahu situasinya begitu, dia tetap tetap tenang, tetap menguasai diri, mengontrol diri, dan bisa membiarkan dinamika itu terjadi dengan baik. Ya, wah ini perlu belajar lagi nih sama Pak Bali nih. Nah, saya harus Kita sering belajar. Oke, iya Pak. Soalnya karena gitu Pak, saya di tekanannya kan harus damai dan harus saling mengampuni gitu kan. Kesannya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak selalu berarti bahwa nggak ada konflik sama sekali ya Pak. Ya, Kita ya, bisa sama-sama menjaga dan justru itu penting juga untuk membentuk kita, membentuk komunitas kita gitu. Betul Ya. sekali. Jadi kita bukan hanya berpikir, orang Kristen jangan hanya berpikir dia mengubah orang, kan gitu. Ya. Leader jangan cuma berpikir dia Bisa ingin mengubah mengubah, orang, tapi dia juga harus open pada diri sendiri bahwa dia harus diubah juga oleh lingkungannya. Oke, sampai jumpa Pak nanti kapan-kapan kita konflik nih Pak ya. Terima kasih.